وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. رب أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Syukur alhamdulillah, hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Baitus Salam rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini kembali kita bermuajahah bermajelis ilmu setelah kita melakukan ibadah sholat subuh. Maka kita lanjutkan ibadah berikutnya bermajelis ilmu ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah pagi hari ini yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan beliau mengakui kita sebagai umatnya dan telah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Lail. Insyaallah pagi hari ini kita selesaikan hingga ayat 21. Pertemuan terakhir kita sudah membahas hingga ayat 16, maka tersisa 5 ayat. Kita selesaikan pagi hari ini. Nah, sebelum kita membahas ayat yang ke-17 hingga 21, seperti biasa mari kita awali kajian tafsir ini dengan membaca suratnya terlebih dahulu, surat Al-Lail, agar kita mendapatkan fadilah qiraahnya. Moga bersama-sama ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wal-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alaina lal huda wa inna lana lal akhirata wal ula fa andartukum naran talazza la yaslaha illa al ashqa alladhi kadzdzaba wa tawalla wa sayujannabuha al atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. اللهم ارحمنا بالقرآن. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Di ayat yang terakhir, ayat 16, ayat apa? Ya 16 ya. 16 dan sebelumnya telah kita bahas tentang peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahaya akan neraka. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan gambaran kepada kita sifat atau ciri orang yang akan memasukinya, yaitu di ayat 16-nya itu kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan dan berpaling. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Di ayat 17-nya ini sebaliknya. Kalau sebelumnya disampaikan ciri orang yang akan masuk neraka, di ayat yang ke-17 ini Allah menjelaskan kepada kita orang-orang yang dihindarkan dari neraka, diselamatkan, dijauhkan dari neraka. Wa sayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan darinya, dari neraka maksudnya, orang-orang yang paling bertakwa. Orang-orang yang bertakwa di sini adalah orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Sementara sebelumnya kan disebutkan orang-orang yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan, artinya mereka ingkar, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu yang akan menghuni neraka. Ya 17 ini orang-orang yang dijauhkan dari api neraka. Maka Bapak Ibu, dari ayat 17 ini, wasayujannabuhal atqa, kita mengetahui takwa adalah syarat mutlak. Takwa adalah syarat mutlak agar seseorang dijauhkan dari api neraka. Ini syarat mutlak. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Orang yang beriman belum tentu bertakwa. Makanya kita perlu meningkatkan kualitas kita agar memiliki label muttaqin. Takwa sebagaimana yang kita pahami bersama, definisi umum yang masyhur dan sering sekali disampaikan oleh para khutbah di mimbar-mimbar khutbahnya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Memang agama kita isinya perintah dan larangan. Hanya dua itu. Kalau ada perintah dikerjakan, kalau ada larangan dijauhi, ditinggalkan. Simpel sekali. Kelihatannya simpel, tapi ternyata tidak simpel ketika menjalankannya. Nah, di sini perlu kita introspeksi Bapak Ibu. Perlu kita mawas diri. Muhasabah. Kira-kira berapa persentasenya dari perintah dan larangan, dari perintah yang sudah kita kerjakan dan larangan yang sudah kita jauhi, yang kita tinggalkan. Dengan introspeksi ini, maka kita akan tahu sejauh mana kualitas keimanan kita, keislaman kita. Ya. Kalau tidak ada introspeksi, maka kita tidak tahu. Sekarang usia kita sudah puluhan tahun, bukan belasan tahun. Pernahkah kita berpikir dulu ketika masa-masa sekolah, saya belum mengenal smartphone,
belum mengenal HP. Aktivitas sehari-hari biasa-biasa saja. Artinya peluang untuk mengerjakan kemaksiatan itu enggak selebar sekarang. Dulu itu asal di rumah saja, dia insya Allah terjaga dari kemaksiatan. Enggak melihat aurat, enggak melihat hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala, terjaga matanya. Kalau sekarang di rumah pun ternyata peluang kemaksiatan itu bisa dilakukan. Bermodalkan apa? Handphone. Dia bisa mengakses kemana-mana dan di mana-mana. Bukan hanya di kawasan Tegal saja, tapi luar negeri, di pelosok dunia manapun bisa diakses lewat Google, lewat dunia maya. Dan di situ peluang untuk melakukan kemaksiatan sangat terbuka lebar. Nah ini sekarang, pernahkah kita berpikir dulu aman-aman saja dan enak sekali rasanya? Sekarang mudah. Nah sekarang kita berintrospeksi, muhasabah. Apakah kita sudah menjauhi larangan-larangan tersebut? Sebagaimana dulu kita terjaga. Maka harus terjaga juga hari ini dengan segala tantangan yang ada. Kalau ternyata kondisi kita saat ini dibandingkan dengan kondisi kita dahulu lebih baik dahulu, artinya ada penurunan. Dan ini perlunya kita introspeksi. Jangan sampai hari demi hari semakin menurun kualitas kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap Jumat diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim yang bertakwa. Ya. Jadi takwa merupakan syarat mutlak seseorang dijauhkan dari neraka. Dan bukan hanya sekedar takwa, biasa saja Bapak Ibu, yang menjadikan kita dijauhkan dari api neraka. Kalau dijauhkan artinya sama sekali nggak menyentuh Bapak Ibu. Kalau dijauhkan sama sekali tidak menyentuh, ya, apalagi merasakan azabnya. Makanya di sini, kalau kita perhatikan ayatnya ke-17-nya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan isim tafdil, wa sayujannabuhal atqa. Atqa itu berbeda dengan tuqa. Atqa ini kalau panjenengan yang paham bahasa Arab, ini namanya isim tafdil, sebuah kata yang memiliki makna paling. Karena kalau panjenengan perhatikan, terjemahannya berbunyi orang yang paling bertakwa. Jadi bukan hanya sekedar takwa, apalagi orang yang mengaku-ngaku bertakwa. Ya. Jadi sekali lagi, takwa merupakan syarat mutlak, dan takwa yang sesungguhnya maksudnya bukan takwa yang hanya sekedar pengakuan agar kita dijauhkan dari api neraka. Dikuatkan juga dengan ayat yang barusan tadi saya baca, surat Al-Imran, dan yang biasa dibaca oleh para khutbah di mimbar-mimbar khutbahnya. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini syarat mutlak agar kita jauhkan dari api neraka. Hanya saja yang perlu kita perhatikan, umat Islam itu terbagi menjadi tiga. Umat Islam itu terbagi menjadi tiga level, sebagaimana tersebut dalam surat Fatir ayat yang ke-32. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengklasifikasikan umat Islam menjadi tiga. Nah, mana kita nanti? Posisi kita di mana nanti dari tiga klasifikasi ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Qur'an kepada
orang-orang yang kami pilih dari hamba-hamba kami. Al-Quran ini diwariskan kepada orang-orang pilihan. Kalau panjenengan lihat tafsirnya, orang-orang pilihan di sini maksudnya adalah umat Muhammad. Ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya ini dapat warisan Al-Quran dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sementara umat-umat terdahulu tidak menangi Nabi Muhammad dan tidak diwariskan Al-Quran. Akan tetapi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terbagi menjadi 3 klasifikasinya. Faminhum, di antara mereka, zalimul li nafsih, ada yang menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, dan di antara mereka ada yang tengah-tengah. Wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah, dan di antara mereka ada yang bergegas, cepat gercep dalam mengerjakan kebaikan, dan itu pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal fadlul kabir, yang demikian itu merupakan keutamaan fadilah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kita bisa mengetahui klasifikasi manusia, khususnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada 3. Dan tingkatan terendah pertama kali disebutkan oleh Allah Ta'ala, zalim li nafsi, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Maksudnya di sini adalah dia terhadap yang haram masih mengerjakan, belum meninggalkan. Terhadap yang wajib masih meninggalkan. Ya. Apalagi yang sunnah dia meninggalkan juga. Artinya dia mendolimi dirinya sendiri. Yang tengah-tengah, dia sudah mengerjakan yang wajib, Pak, meninggalkan yang haram, tapi belum sampai mengerjakan yang sunnah. Dia juga terkadang masih berbuat kemaksiatan. Ini yang tengah-tengah ini. Dia juga kadang masih meninggalkan yang sunnah. Ya, ini tengah-tengah. Tidak zalim li nafsi, tidak juga takwa banget bahasa kita. Yang ketiga, baru yang diistilahkan oleh Allah Ta'ala dengan sabiqun bil khairat. Dia cepat sekali kalau urusan kebaikan nomor 1. Dimudahkan sekali oleh Allah Ta'ala, ringan sekali mengerjakannya terhadap kebaikan itu. Tapi ingat, mudahnya mereka dalam mengerjakan kebaikan juga biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan yang wajib, yang sunnah dia kerjakan. Jangankan yang haram ditinggalkan, yang mubah sekalipun, urusannya mubah, Bapak Ibu. Mubah seperti apa contohnya? Mubah itu diantaranya seperti nonton bola. Nonton bola di malam hari. Ya, ini bukan berarti saya menyindir orang yang suka nonton bola di malam hari. Boleh-boleh saja, silakan. Makanya saya katakan mubah. Tapi bagi orang yang levelnya nomor 3 ini, sabiqun bil khairati biiznillah, dia nggak mengerjakan itu, nggak nonton bola, dia lebih milih untuk qiyamul lail. Ya, sabiqun bil khairat biiznillah. Jadi kezuhudannya terhadap dunia ini begitu kental. Sabiqun bil khairati biiznillah. Dan yang level 3 ini pasti bertakwa, Pak. Pasti bertakwa. Nah, dari 3 level ini mana kira-kira posisi kita? Zalim li nafsi, muqtasid, atau sabiqun bil khairati biiznillah. Nah, kita sendiri yang tahu, mau Bapak jangan jawab sendiri-sendiri. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, dari 3 klasifikasi ini, dari 3 klasifikasi yang sudah kita sebutkan, dan ini merupakan klasifikasi umatnya Nabi Muhammad SAW, haruslah ayat ini menjadi bahan muhasabah kita, sekaligus kita kaitkan dengan ayat 17 surat Al-Lail yang sedang kita bahas ini.
wa sayujannabuhal atqa. Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dari neraka orang-orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa di sini bukan hanya sekedar takwa, tapi paling bertakwa. Makanya dengan kita ngaji, dengan kita belajar bermajelis ilmu, harapannya semakin meningkat ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga layak untuk dijauhkan dari api neraka. Dijauhkan di sini berarti tidak menyentuh sama sekali. Ya, tidak menyentuh sama sekali. Sebab ada sebagian muslimin yang nanti mampir dulu, dijebloskan dulu ke dalam neraka, baru kemudian nanti diangkat. Nauzubillah min dzalik. Orang yang atqa, yang paling bertakwa itu menyentuhnya saja tidak, apalagi merasakan neraka di dalamnya. Ya. Wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ayat ke-18-nya. Kalau tadi di ayat 17 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan secara umum orang yang paling bertakwa akan dijauhkan dari neraka, di ayat 18-nya Allah sebutkan kepada kita semuanya salah satu ciri orang yang paling bertakwa, amalan nyata yang dikerjakan orang yang paling bertakwa adalah yu'ti malahu yatazakka. Ada dua. Yu'ti malahu yatazakka. Tapi sebetulnya satu di sini, satu saja. Apa cirinya? Memberi hartanya untuk membersihkan dirinya. Yu'ti malahu itu berinfak Bapak Ibu, memberikan hartanya dan dia akan merasakan efeknya. Yatazakka. Kita bahas satu persatu nanti di sini. Yu'ti malahu, memberikan hartanya atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tentunya. Ya. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yu'ti, memberi atau menginfakkan, ini salah satu ciri orang yang paling bertakwa. Yu'ti di sini menggunakan fi'il mudhari'. Dalam bahasa Arab ada 3 fi'il. Fi'il madhi, fi'il mudhari', dan fi'il amr. Fi'il madhi itu yang lampau, sudah terjadi atau sudah dikerjakan. Fi'il mudhari' sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Al-hal wal mustaqbal. Dan terus berulang-ulang. Adapun fi'il amr, fi'il perintah. Misal, qara'a, membaca. Yaqra'u, membaca juga. Iqra', bacalah. Qara'a itu yang sudah dibaca, yang sudah membaca maksudnya. Ya, telah membaca. Yaqra'u sedang membaca atau akan membaca. Iqra', bacalah. Nah, itu 3 fi'il dalam bahasa Arab. Fi'il mudhari' itu di samping maknanya sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, mengandung makna juga terus-menerus dikerjakan. Nah, kalau kita perhatikan surat Al-Lail ayat 18, salah satu ciri orang yang paling bertakwa memberi harta atau menginfakkan hartanya, Allah Ta'ala di sini menyebutkannya dengan fi'il apa? Mudhari'. Artinya terus-menerus dia menginfakkan hartanya. Tidak sekali 2 kali saja. Tidak sekali 2 kali saja. Dan tidak memperhatikan dia punya duit atau enggak. Asal dia merasa saya pengen menjadi orang yang bertakwa, dia mencoba untuk mengistiqomahkan, melazimi salah satu cirinya, yaitu memberi. Makanya kalau panjenengan perhatikan di surat Ali Imran dan surat Ali Imran yang ayat yang saya maksud ini biasa dibaca saat halal bihalal.
Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah untuk meraih ampunan Rabbmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan pertama kali adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yang suka menginfakkan hartanya di kala sempit, di kala lapang dulu, di kala lapang maupun sempit. Ya, kalau lapang ya jelas. Pertanyaannya kalau sempit, kalau hartanya lagi sedikit, kalau bisnisnya lagi krisis, masihkah kita berinfak? Kalau orang yang bertakwa iya. Ya, kalau orang yang bertakwa iya, meskipun mungkin nominalnya lebih sedikit. Nominalnya lebih sedikit. Karena yang dilihat bukan banyak atau sedikitnya, rutinnya, istiqomahnya. Karena dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Salah satu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah continue, adwamuha, rutin, wa in qalla, meskipun sedikit. Saya sering mengibaratkan kalau berbicara tentang infak, setiap pagi Bapak Ibu usahakan ke masjid bawa uang, baik 1.000, 2.000 atau 5.000 yang mungkin menurut panjenengan sedikit, masukkan ke kotak infak. Jadi hari ini kita sudah bersedekah gitu loh. Kalau lupa diusahakan, ya yang penting ada sesuatu yang diberi. Jadi setiap hari ada infak yang kita keluarkan, ada sesuatu yang kita berikan. Ya, meskipun sedikit, asal continue, maka itu yang lebih baik dibanding banyak tapi hanya sekali atau 2 kali. Ya. Termasuk ngaji itu, pengajian itu, majelis ilmu itu, meski hanya sepekan mungkin sekali, ya, asal kita continue setiap hari Jumat di Masjid itu Salam, Jumat pagi dapat ponggol lagi, ya, alhamdulillah, itu jauh lebih baik dibanding hanya sekali ketika ada tablik akbar. Itu pun nggak menentu waktunya kapan. Jadi kalau tablik akbar itu kan luar biasa, jamaahnya budak, ya, karena mungkin pembicaranya dari luar kota, dari jauh, dan sudah ternama. Sementara yang rutin, bukan hanya di sini saja Bapak Ibu, di masjid manapun, pengisinya siapapun, asal di situ ada majelis ilmu, datangi rutini, sebab itu yang utama. Adwamuha wa in qalla, rutin meskipun sedikit, ya. Maka ini salah satu ciri orang yang bertakwa, ketika memberi bukan hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali dan rutin. Yu'ti malahu. Nah, inilah rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri orang yang bertakwa suka memberi di sini menggunakan fi'il mudhari' atau fi'il yang al-hal wal mustaqbal, sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Maka salah satu maknanya adalah berkali-kali dan terus-menerus memberi. Ya. Kemudian Bapak Ibu, memberinya di sini juga bukan hanya sekedar memberi kepada siapa yang ingin diberi, tapi dia tepat sasaran di pos-pos yang memang seharusnya menerima pemberian tersebut. Tidak serta-merta ketika ada orang minta dikasih. Ternyata orang yang minta tersebut menggunakan harta yang dikasihnya tadi, diberinya tadi, untuk sesuatu yang tidak bermanfaat atau bahkan digunakan untuk bermaksiat. Waliyadzubillah. Ya. Jadi bisa dikata pilih-pilih, iya. Bisa dikata tidak pilih-pilih juga iya. Artinya
dia lebih sering memberikan apa yang diberikannya itu di pos-pos yang memang seharusnya mendapatkan pemberian tersebut. Ke masjid, ke tempat yatim piatu, santunan anak-anak yatim, ke orang yang membutuhkan, tetangga kita, lebih lagi keluarga kita. Karena urutannya yang wajib kan keluarga kita. Keluarga kita, anak istri kita, suami kita, orang tua kita. Ya. Sebab sebagian orang dia rutin untuk infak keluar keluarga. Sementara ke orang tuanya sendiri, dia lupa. Nggak pernah ngasih rutin setiap bulannya. Zakat, itu alokasi yang tepat, yang wajib dulu baru yang sunnah. Ya. Tidak serta-merta kemudian setiap ada ada orang yang minta di jalanan, dia kasih. Meskipun dikasih saja tidak mengapa. Tapi orang-orang yang bertakwa di sini selalu menempatkan apa yang diberinya itu di pos-pos yang seharusnya. Ya. Sebab disinilah kemudian kita akan mengetahui rahasia kenapa ayat 18 surat Al-Lail ini di akhirnya berbunyi yatazakka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yatazakka di sini untuk membersihkan. Nanti kita akan bahas secara lafaz, secara bahasa makna yatazakka. Jadi ketika orang bertakwa memberi dan dia alokasinya tepat, manfaatnya orang yang diberi merasakan, orang yang memberi juga merasakan. Nah di sini luar biasa Bapak Ibu dari lafaz yatazakka. Nah sekarang kita bahas coba semampu kita lafaz yatazakka. Yatazakka ini sekurang-kurangnya ada dua makna. Kalau panjenengan sering membayar zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitr, itu akar katanya sama dengan yatazakka. Zakat yatazakka sama persis, yaitu zakat. Maknanya ada dua. Yang pertama tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Yang kedua bersih dan suci. Kita bahas satu persatu. Makna yang pertama tumbuh dan berkembang. Apa yang tumbuh, apa yang berkembang. Harta kita. Harta yang kita berikan kepada orang yang menerima, selain dirasakan manfaatnya oleh orang yang menerima, manfaat utama dan paling pertama merasakannya adalah orang yang memberi sebetulnya. Jadi orang yang bertakwa suka memberi, itu orang pertama yang merasakan manfaat pemberiannya. Bukan orang yang menerima pemberiannya, Pak. Bukan orang yang menerima pemberiannya, Bu. Jadi orang pertama kali yang merasakan manfaatnya itu orang yang memberi, bukan orang yang menerima. Sebab di sini dari kata yatazakka, yang pertama maknanya adalah tumbuh dan berkembang. Maksudnya adalah hartanya akan berkembang, bertambah. Secara kasat mata, kalau kita memberi memang harta kita berkurang. Betul Pak ya? Dari 301.000, nominalnya 100, 100, 100. Yang satunya 1000, kan 301.000. Kita kasih yang berapa Pak? Yang 1000 apa yang 100? Yang 1000 lah, nggak apa-apa lah. Jujur saja 1000 pasti yang dikasihkan. Kasihkan kotak infak. Dari 301.000 sisa berapa? 300, kan nominalnya berkurang. Kasat matanya berkurang. Logikanya berkurang, iya memang betul. Tapi berkurang, maksudnya bertambah, tumbuh dan kembang bertambah di sini maksudnya bukan hanya sekedar nominal. Tumbuh dan berkembang di sini bermakna secara pahala.
Perhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Baqarah. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Permisalan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji. Kamathali hambatin ambatat min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari biji kemudian nanti tumbuh tangkai, kemudian tangkai tersebut berjumlah berapa? 7. Gimana ayatnya sih? Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil. 7 tangkai, dan dari 7 tangkai tadi setiap tangkainya ada 100. Sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dari satu tangkai tadi nanti akan menghasilkan 100 biji lagi yang bisa ditanami, kemudian nanti tumbuh menjadi pohon lagi. Begitu seterusnya, berlipat-lipat luar biasa pahala orang yang memberi, menginfakkan, mensedekahkan. Nah, inilah makna dari bertambahnya Bapak Ibu. Memang secara logika, secara kasat mata, uang atau harta yang kita berikan berkurang, tapi sesungguhnya bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditegaskan lagi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana qasad sadaqatun min mal. Harta yang diinfakkan, yang disedekahkan tidak berkurang. Tidak berkurang. Makanya dari yatazakka maknanya adalah tumbuh dan berkembang atau bertambah. Bertambahnya bukan secara nominal, tapi secara pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bisa saja makna dari bertambah ini secara nominal Bapak Ibu. Percaya mboten Bapak Ibu? Harus percaya. Karena memang ini dibuktikan secara praktek juga. Banyak orang yang membuktikan hal yang seperti ini. Termasuk pernah ada yang cerita ke saya, dia bingung punya uang sekian untuk berangkat umroh atau benerin jalan di kampungnya. Kemudian dengan pertimbangan yang matang, akhirnya dia memilih untuk dialokasikan membenarkan jalan, disedekahkan uangnya. Apa yang terjadi? Setelah dia menderkan jalan dengan uang yang diinfakkannya itu, ternyata Allah berikan rezeki lagi untuk berangkat umroh. Dua-duanya dapat akhirnya. Ini secara logika dan kita bisa lihat secara akal manusia. Apalagi kalau kita lihat secara pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentu tumbuh dan berkembang, bertambah terus pahala dari sedekah yang kita berikan. Dengan syarat ikhlas. Dengan syarat apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Ini makna yang pertama dari yatazakka. Yang kedua, makna dari yatazakka bersih, suci. Makanya kalau kita mengeluarkan zakat, sesungguhnya kita sedang apa? Mensucikan harta kita. Kenapa dimaknai suci bersih Ustaz? Karena memang sebagian harta kita ada hak yang harus diberikan kepada orang lain. Kalau tidak diberikan kepada orang lain, harta kita menjadi kotor. Coba bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang tidak mau membayar zakat, ada orang yang tidak mau berinfak sedekah. Dia maunya harta yang dia miliki hanya untuk dirinya sendiri saja. Semakin lama hartanya tertimbun, maka semakin kotor. Semakin kotor, dan kotoran tersebut dia konsumsi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Lama-kelamaan ternyata dia sakit. Sakitnya adalah sakit yang lama juga, membutuhkan waktu yang panjang. Dia berobat dengan uangnya sendiri juga. Ternyata uangnya dipakai untuk menyembuhkan penyakitnya.
Sehingga sama saja sebetulnya, dan lebih parah orang yang tidak mau sedekah. Meskipun dia merasa uangnya bermanfaat untuk dirinya sendiri, tapi ternyata dialokasikan untuk menyembuhkan penyakitnya. Karena memang hartanya ada sebagian yang kotor harus dibersihkan. Itulah manfaat dari sedekah. Itulah manfaat dari zakat. Zakat mal atau zakat fitr untuk membersihkan dan mensucikan harta kita. Makanya makna ya tazakka yang kedua di sini adalah membersihkan atau bersih dan suci. Nah, di sini orang yang bertakwa bukan hanya sekedar yu'ti malahu, bukan hanya sekedar memberi dan bukan hanya sekedar memberinya berkali-kali terus menerus, tapi ya tazakka, dia berusaha untuk mensucikan. Di samping niatnya itu, maka manfaat yang dirasakan juga itu ya tazakka. Dia bertujuan untuk dan merasakan manfaatnya dari harta yang bertambah dan berkembang, maka dia juga merasakan bersih dan suci harta yang diinfakkan. Ya, ini ciri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang atqa, paling bertakwa atau sangat bertakwa di surat Al-Lail, yaitu suka memberi, dan bukan hanya sekali dua kali, tapi berkali-kali terus menerus. Ayat yang ke-19, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun ketika memberi suatu nikmat yang diberikan kepadanya, dia memberinya karena balasan. Jadi ayat yang ke-19 ini sebagai penyempurna dari ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah menjelaskan ciri orang bertakwa suka memberi berkali-kali dan terus-menerus memberinya, ayat yang ke-19-nya ini, orang yang bertakwa ketika memberi itu bukan tujuan untuk balas budi, Bapak Ibu. Bukan tujuan dia memberi kepada orang lain karena orang lain telah berbuat baik kepadanya, bukan. Tapi memang betul-betul lillahi ta'ala. Nanti akan ditekankan di ayat 20-nya. Ya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Dia memberi semata-mata hanya mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di ayat 19 ini ditekankan oleh Allah taala ciri orang yang bertakwa ketika memberi, dia tidak memberi dengan tujuan balas budi. Sebab sebagian kita kalau berbuat baik kepada orang lain, biasanya karena orang lain berbuat baik dulu ke kita. Yang di masyarakat kampung atau bahkan kota sebagiannya, ketika kondangan Pak ya, walimahan, itu ditulisi, sampai ditulisi seakan-akan kayak hutang, malah bahkan memang dianggap hutang. Iya, ini yang salah kaprah sebetulnya, dan tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari dalam surat Al-Lail ini. Kalau mau ngasih saja, nggak usah nanti mengharap kalau saya nanti mantu atau nyunati atau punya hajatan yang lain biar dia datang. Semakin banyak undangan yang disebar, nanti semakin banyak tamu yang datang ketika ada hajatan juga. Jangan seperti itulah. Ya. Ciri orang yang bertakwa itu tidak seperti itu. Ketika memberi, ya memberi saja. Bukan karena balas budi, bukan karena mengharap kebaikan dari orang lain juga, bukan. Tapi ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Sekaligus kita bahas di ayat yang ke-20. Mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu Allah, ayat ini sebetulnya sebagaimana disampaikan oleh para mufassir sedang berbicara sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Banyak para mufassir yang menyampaikan hal tersebut. Jadi Abu Bakar itu dulu ketika awal-awal masa keislaman, umat Islam di Makkah masih sedikit dan masih lemah.
Abu Bakar suka membebaskan budak. Ya, Abu Bakar suka membebaskan apa? Budak. Di antara budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar siapa namanya? Bilal. Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Muadzin pertama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muadzin pertama di umat Islam ini. Nah, disebutkan sebagaimana disebutkan juga dalam tafsir Tahrir wa Tanwir yang ditulis oleh Ibnu Ashur rahimahullah, lamma a'taqa Bilalan, ketika Abu Bakar As-Siddiq membebaskan atau membebaskan Bilal dari keberbudakannya, qala al-musyrikun, orang-orang musyrikun berkata, ma fa'ala dzalika Abu Bakrin illa liyadin kanat li Bilalin indahu. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap Bilal? Karena Abu Bakar niatnya balas budi terhadap Bilal. Jadi dulu kata orang-orang musyrikin ini, Bilal pernah berbuat baik terhadap Abu Bakar. Maka Abu Bakar membebaskan Bilal bin Rabah dengan tujuan tadi, balas budi. Ini apa yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin. Tapi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Lail ini. Ya. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Orang-orang yang bertakwa di antaranya adalah Abu Bakar ketika membebaskan budak. Tujuannya bukan balas budi, tapi betul-betul ibtigha wajhi rabbihil a'la, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan dengan riwayat yang lain. Dalam redaksi yang lain disebutkan sebagaimana tersebut dalam Al-Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Al-Hakim, dari sahabat mulia Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, beliau bercerita, dan hadis ini pernah kita sampaikan di awal-awal pembahasan surat Al-Lail. Abdullah bin Zubair ini bercerita, qala Abu Quhafah li Abi Bakrin, bapaknya Abu Bakar yang bernama Abu Quhafah berkata kepada Abu Bakar, ada anak dinasihatin oleh bapaknya. Ada bapak berkata kepada anaknya, itu lagu ya. Ada bapak bertanya ya, bukan berkata ya. Ini berkata, ada bapak berkata kepada anaknya. Abu Quhafah nama bapaknya Abu Bakar. Apa yang dikatakan oleh Abu Quhafah kepada Abu Bakar? Araka tu'tiqu riqaban bi'afan. Saya sering melihat kamu wahai Abu Bakar ketika membebaskan budak. Ya. Budak-budak yang kamu bebaskan ini fisiknya lemah-lemah. Fisiknya lemah-lemah. Falau annaka id fa'alta ma fa'alta a'taqta rijalan jaldan. Kalau seandainya boleh, aku sarankan wahai Abu Bakar, jika kamu mau membebaskan budak, pilihlah budak-budak yang rijal, yang kuat fisiknya. Sehingga nanti kalau sudah dibebaskan, seandainya di kemudian hari kamu dalam keadaan bahaya atau butuh apapun, kemudian budak yang sudah kamu bebaskan ini sudah menjadi orang punya dan orang kuat, yamna'unaka wa yaqumu dunak, dia bisa menolongmu jika dalam mara bahaya dan membantumu. Ya. Ini masuk akal enggak Bapak Ibu? Yang dinasehati oleh bapaknya Abu Bakar, masuk akal enggak? Masuk akal, sangat masuk akal. Apa yang disampaikan oleh Abu Bakar? Jawabannya, ya abadi, wahai ayahku, inni innama uridu ma urid lima nuzilat hadhil ayah fihi. Apa yang aku lakukan sesungguhnya aku hanya menginginkan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya. Abu Bakar kemudian membacakan surat Al-Lail mulai dari ayat fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra, sampai ayat yang terakhir, termasuk ayat yang sedang kita bahas ini,
wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Jadi Abu Bakar ketika membebaskan budak tujuannya bukan agar budaknya nanti ketika sudah merdeka dia bisa membantu Abu Bakar, enggak. Tujuannya hanya tujuannya hanya mengharapkan ridho wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang yang bertakwa. Berbuat baik untuk balas budi saja enggak, apalagi mengharap balas budi. Mengharap balas budi juga tidak. Betul-betul hanya lillah. Lillah. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang terakhir, wala saufa yarda. Orang-orang yang bertakwa yang memberi tadi dan memberinya terus-menerus, tidak mengharapkan balasan dari orang lain, sekaligus melakukan pemberiannya tadi juga bukan karena balas budi, niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Wala saufa yarda, yang dimaksud kesenangan yang sempurna apa? Surga. Ya, maka benar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran tadi, surganya luasnya seluas langit dan bumi. Dipersiapkan bagi orang yang bertakwa, suka memberi ketika sempit maupun ketika lapang. Allahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan kita surat Al-Lail yang bersesi-sesi. Alhamdulillah pagi hari ini kita selesaikan. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan di surat berikutnya, yaitu surat apa? Asy-Syams. Jadi intinya Bapak Ibu, surat Al-Lail ini di awal Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya. Bersumpah dengan menggunakan media-media sumpahnya. Kemudian berikutnya Allah menyampaikan bahwa manusia atau makhluk secara umum itu berbeda-beda. Berbeda-beda, sebagaimana sumpahnya berbeda-beda juga. Baru kemudian Allah mengklasifikasikan secara global bahwa manusia terbagi menjadi dua, suka memberi dan tidak suka memberi, berikut balasannya juga. Nah, hingga akhirnya kemudian Allah memperingati kita semuanya dengan peringatan yang tegas berupa neraka, di mana Allah sudah menerangkan klasifikasi manusia suka memberi dan balasannya, orang yang bakhil dengan balasannya. Ternyata masih ada orang yang tidak suka memberi juga dan mendustakan kebenaran. Maka Allah peringatkan dengan fa'andzartukum narun taladzza, neraka yang menyala-nyala. Kemudian disebutkan juga ciri orang yang akan memasuki nerakanya, alladzi kadzdzaba wa tawalla. Kemudian setelahnya Allah sampaikan ada orang yang dijauhkan dari neraka, yaitu orang yang apa? Yang hari ini kita bahas, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang suka memberi, orang yang bertakwa. Wa sayujannabul atqa, orang yang bertakwa, ciri orang yang bertakwa apa? Suka memberi, dan memberinya itu terus-menerus, konsisten. Hingga kemudian wala sawfa yarda, orang-orang yang bertakwa ini kelak nanti di akhirat akan mendapatkan tempat yang sangat membahagiakan dan mereka ridho. Yarda itu kan ridho. Maka mereka tentu ridho terhadap apa yang Allah berikan, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allahu a'lam bishawab. Wa minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.